Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pencatatan dalam akuntansi. Dan yang saya akan jelaskan adalah tahap pencatatan jurnal akuntansi. Tahap pencatatan. Apa sih tahap pencatatan itu? Tahap pencatatan adalah pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan. Berikut beberapa langkah-langkah dalam tahap pencatatan, yaitu pertama, menyiapkan bukti transaksi. Adapun contoh bukti transaksi adalah seperti faktur, nota, kwitansi, akte surat perjanjian, wesel, cek, dan yang lainnya. Kedua, menganalisa bukti transaksi. Tahu nggak? Bukti yang sudah dikumpulkan bukan berarti dapat dicatat semua loh. Bukti yang boleh dicatat dalam pembukuan adalah yang asli, sehingga Anda harus memastikan keaslian dari bukti transaksi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setelah melakukan analisis bukti-bukti transaksi yang ada, saatnya mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam jurnal. Jurnal adalah buku harian yang mencatat semua transaksi secara kronologis yang memuat nama beserta besarannya ke rekening-rekening atau akun debit maupun kredit. Akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar list yang memuat mengenai keseluruhan kode, nomor, dan nama akun dinamakan sebagai bahkan perkiraan atau chart of account. Chart of account sendiri terdiri dari satu aktiva yang meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, tanah, dan gedung. Dua, utang yang dibagi menjadi dua, yaitu utang usaha dan utang hipotek. 3. Ekuitas pemilik, yaitu modal pemilik dan prive. 4. Pendapatan, yaitu berupa pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. 5. Beban yang terdiri dari beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, dan beban lain-lain. Dalam jurnal sendiri terdapat beberapa akun, yaitu sebagai berikut. 1. Aktiva adalah kekayaan perusahaan, meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. 2. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan, yang terdiri dari hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang. 3. Modal adalah sejumlah uang atau barang yang disetorkan oleh pemilik perusahaan yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya. 4. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan perusahaan, misalnya penjualan, penghasilan jasa, royalti, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. 5. Beban adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan satu periode. Lalu gimana sih bentuk jurnal itu? Nah, di sini bisa dilihat contoh bentuk jurnal. Yang pertama yaitu kita perlu menulis nama perusahaan dan periode jurnal tersebut. Lalu kita membuat tabel dengan kolom yang terdiri atas tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk penulisan pada kolom keterangan akun debit ditulis lebih dulu, baru setelahnya ditulis akun kredit dengan agak menjorok ke kanan. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit maupun kredit. Melalui debit dan kredit, kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan atas saldo masing-masing akun tersebut. Berikut contoh pencatatan jurnal transaksi. Nah, di sini
diberikan serangkaian transaksi yang terjadi pada kantor akuntan publik Pak Thomas selama bulan pertama operasionalnya, yaitu pada bulan Februari 2022. Jadi di sini ditulis nama perusahaan dan periode transaksinya. Untuk serangkaian kegiatan transaksi ditulis urut sesuai dengan tanggalnya, dan seperti yang dijelaskan tadi, penulisan kolom keterangan akun debit terlebih dulu, baru akun kredit, di mana penulisan akun kredit agak menjorok ke kanan. Nah, jika sudah ditulis semua, lalu kita jumlahkan nominalnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.